Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengisian tahap pelaksanaan part 2. Nah, pastikan kita sudah ada di tahap pelaksanaan ya. Bagian ini sudah berkedip, kita bisa klik. Oke, kita lanjutkan. Oke, terakhir kita sampai sini ya. Selanjutnya kita isi bagian manfaat pelaksanaan P3TKAI. Di sini ada jumlah petani penerima manfaat. Nah, ini dalam KK, jumlah kepala keluarga, bisa dikomunikasikan dengan P3A atau pemerintah desa. Misalnya ada 30 KK, lalu luas layanan semula. Nah, ini dalam hektar, dan ini perlu divalidasi karena terkadang dari P3A sendiri jawabannya tidak masuk akal, jadi ini perlu proses validasi. Misalkan sampai dengan 100 hektar, apakah memang sampai seluas itu atau perlu divalidasi kembali ya. Oke, contohnya misalkan ini saluran tersier, cakupan layanan semulanya adalah 5 hektar. Lalu setelah ada kegiatan P3TKAI dengan adanya saluran baru atau peningkatan saluran, misalkan luas layanan rencana meningkat menjadi 6 hektar. Lalu berikutnya adalah indeks pertanaman semula. Nah, pada bagian ini kita bisa menggunakan formula Excel yang sudah saya sediakan, dapat di-download di link yang ada di deskripsi ya. Nanti tinggal diisikan sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, sebelum mengisi indeks pertanaman, kita juga harus mengisi produktivitas padi semula dan produktivitas padi rencana. Karena menghitung indeks pertanaman ini membutuhkan data-data tersebut. Oke, misal produktivitas padi semula ini juga perlu divalidasi karena kadang yang disampaikan P3A itu terkadang kurang realistis. Ya, misalkan 100 ton per hektar per tahun itu kurang realistis. Karena kalau kita lihat dari data BPS, produktivitas padi di wilayah Jawa Tengah kurang lebihnya antara 6 sampai 8 ton per hektar per tahun. Nah, misal di sini kita isikan untuk produktivitas padinya misal 5,5 ya. Di sini desimalnya pakai titik. Nah, lalu produktivitasnya setelah ada kegiatan P3TKAI, nah ini misalkan meningkat menjadi 6 ton per hektar per tahunnya. Nah, selanjutnya indeks pertanaman ini dapat dihitung menggunakan file Excel-nya ya. Nah, misalkan di sini kita isikan dari hasil perhitungan di Excel diperoleh 100, lalu indeks pertanaman rencananya menjadi 125 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita isikan dari perhitungan Excel ya. Lalu kita simpan. Oke. Kita cek kembali. Oke, sudah tersimpan. Nah, berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, ini disebut dengan HOK atau Hari Orang Kerja. Nah, pada isian ini adalah target HOK-nya. Jadi, ini kita isikan sesuai dengan RAB ya. Nah, target HOK pada tahun ini itu tidak kurang dari 675. Nah, nanti silakan di cross check dengan RAB-nya. Ya, misalkan target HOK-nya misal 680 ya. Nah, jadi kita isikan di sini 680. Lalu target alokasi dana untuk upah ini dari RAB juga kita lihat. Nah, karena RAB itu terdiri dari dana untuk upah, dana untuk material dan lain-lain, maka ini kita ambil untuk upah saja. Nah, misalkan kita lihat dari RAB misalnya 64.600.000. Kita isikan saja di sini tanpa tanda titik dan koma ya. Langsung angkanya saja. Oke, selanjutnya realisasi. Nah, ini realisasi penyerapan tenaga kerja laki-laki, jumlah orangnya.
Nah, rata-rata per hari ya. Jadi di sini yang kita isikan jumlah orang rata-rata per hari. Karena kita akan mengupdate-nya setiap minggu sekali. Jadi kita ambil nilai rata-ratanya. Dalam satu minggu ini per harinya berapa orang. Misalkan per harinya 15 orang. Lalu untuk tenaga kerja perempuan, misalkan ada 2 orang per hari rata-rata. Nah, di sini akan terisi otomatis jumlah totalnya adalah 17 orang per hari. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja lansia. Misal tidak ada, kita isi 0. Nah, berikutnya total realisasi HOK. Target HOK kita tadi adalah 680 jika pekerjaan sudah 100%. Saat kita ada di awal, berarti total realisasi HOK pada minggu pertama ini sama dengan realisasi total penyerapan tenaga kerja pada laporan periode minggu pertama. Nah, nanti akan meningkat secara kumulatif bertahap. Misal kita sudah ada di minggu kelima, maka di sini misal jika rata-rata per minggu per harinya itu 17 orang, maka untuk satu minggu, untuk minggu kelima misalkan, nah ini ya misalkan kita sudah dapatkan total realisasi HOK adalah 85 orang dan rata hari kerjanya adalah 5 hari. Nah, berarti ini kita sudah berjalan 5 hari. Lalu total realisasi upah di sini adalah jumlah keseluruhan dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir kita membuat laporan ini. Misalkan sampai dengan minggu ini kita sudah keluarkan uang sejumlah 88.075.000. Nah, ini kita peroleh dari mana? Nah, ini kita juga harus sesuaikan di RAB dan sama dengan yang kita isikan di EMON. Jadi untuk total realisasi HOK dan total realisasi upah ini harus sama dengan di EMON. Dan ini rata upahnya per hari, berarti ini 95.000. Hasil ini bisa digunakan untuk validasi apakah memang benar dan logis untuk upahnya per hari itu adalah 95.000. Ya, misalkan di sini ada yang 150.000 atau 200.000. Nah, ini mungkin perlu divalidasi. Untuk part 2 kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya ya. Jangan lupa disimpan.